Pernahkah Anda perhatikan apakah kesamaan dari iklan-iklan yang berseliweran di layar kaca? Coba lihat, mereka semua memiliki kesamaan, yaitu iklan-iklan tersebut akan membuat seolah-olah Anda sedang membutuhkan produk yang sedang mereka tawarkan. Mereka biasanya menciptakan sebuah narasi di mana Anda sedang kehilangan sesuatu yang Anda butuhkan di dalam hidup. Iklan krim pemutih kulit misalnya, menciptakan sebuah kebutuhan bahwa Anda sedang kehilangan kulit yang putih yang dicari oleh orang-orang. Atau iklan telepon seluler, sedang menciptakan sebuah kebutuhan bahwa Anda sedang ketinggalan handphone dengan kamera terbaik atau fitur tercanggih misalnya. Coba lihat juga iklan game. Mereka menciptakan kebutuhan bahwa Anda sedang ketinggalan sebuah game yang sedang dimainkan oleh semua orang di seluruh penjuru bumi. Jadi ada sebuah asumsi yang sedang diciptakan bahwa Anda sedang mengalami kekosongan yang bisa dipenuhi oleh produk-produk yang ditawarkan oleh iklan-iklan tersebut. Pada akhirnya, kita pun membeli produk tersebut, namun kemudian tidak jarang kita menyadari bahwa kita tidak membutuhkan barang itu. Coba, berapa banyak dari antara kita yang mengalaminya? Coba deh acung tangan. Sebenarnya, apa yang sedang dimanfaatkan oleh iklan-iklan tersebut adalah sebuah kenyataan yang ada di dalam setiap hati manusia, yaitu sebuah kekosongan di dalam hati kita. Kekosongan ini adalah hal yang real, yang mendorong kita untuk mencari pemenuhan atas kekosongan itu. Kekosongan itulah yang sedang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah kortatso, menggambarkan sebuah keadaan yang muncul akibat seseorang selesai makan dan minum. Dan memang istilah ini koheren dengan apa yang Yesus ucapkan tentang makan dan minum dalam arti yang literal memang. Mungkin bisa kita katakan saat ini kita tidak mengalami kendala dalam hal makan dan minum. Zaman makin maju, taraf hidup pun makin baik. Saat ini, jikalau kita lapar, kita tinggal buka kulkas, lalu mencari sesuatu untuk mengganjal perut. Bahkan kita pun bisa memesan makanan secara online. Tapi, keadaan hari ini berbeda dengan keadaan orang-orang pada zaman Yesus saat itu. Mereka mengalami apa yang namanya lapar dan haus. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang hanya mampu makan daging seminggu satu kali. Upah saat itu sangat rendah, sehingga kemewahan adalah sebuah keadaan yang sulit dibayangkan. Bahkan terkadang, jika mereka harus berpergian, tidak jarang kehausan adalah teman seperjalanan yang setia. Jadi bagi orang-orang pada saat itu, kepuasan adalah sesederhana ketika mereka bisa makan dengan baik dan minum dengan cukup. Itulah kepuasan yang jarang kita rasakan hari ini mungkin. Nah, tetapi menariknya, Yesus mengkaitkan keadaan lapar dan haus bukan terhadap makanan dan minuman secara jasmani, melainkan terhadap kebenaran. Roti, apapun bahannya, bagaimanapun cara olahnya, tetap akan membuat seseorang lapar kembali. Sama halnya dengan air. Dari manapun sumbernya, tetap akan membuat seseorang haus kembali. Puas sih, namun tidak kekal. Nah, itulah sebabnya Yesus menunjuk pada apa yang seharusnya mendatangkan kepuasan yang kekal, yaitu apa yang disebutnya sebagai kebenaran atau dalam bahasa Yunani dikaiosune. Jika kita memeriksa konteks apa yang Yesus maksudkan sebagai kebenaran, maka kita akan menemukan teguran Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi di dalam pasal yang sama, yaitu Matius pasal 5 ayat 20. Yesus berkata begini, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata hidup keagamaan itu diterjemahkan dari kata dikaiosune, di mana Yesus sedang menunjuk bahwa kebenaran yang kita miliki seharusnya melebihi kebenaran yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu pertanyaannya, apa yang salah dengan kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi? Di ayat 21 sampai ayat 42, kita akan menemukan serangkaian teguran Yesus, di mana kebenaran itu seharusnya bukan hanya soal melakukan hukum yang tertulis, tetapi juga melakukan hukum yang berasal dari hati yang diubahkan oleh karenanya. Misalnya saja, bukan hanya mengasihi orang yang kita ingin kasihi, tetapi pula mengasihi musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita. Singkatnya, Yesus menaruh standar yang lebih tinggi dari hanya sekadar melakukan hukum. Jadi kebenaran yang Yesus maksudkan adalah hati yang dimurnikan di hadapan Tuhan. Anda masih ingat dengan kisah Ben Jacobs dan John Wooden? Nah, jika Anda tidak tahu, saya sarankan untuk menyimak pembahasan kedua orang ini di edisi Sunday Talk bagian pertama soal bahagia ya. Awas nyesel kalau nggak nyimak. Kita kembali ya. Nah, kisah kedua orang ini sangatlah unik, di mana Ben mengejar harta dan menghidupi hidupnya menuruti nilai-nilai dunia. Sedangkan John memilih untuk menyerahkan hidup kepada Yesus dan menghidupi hidupnya menuruti nilai kerajaan Allah. Ben mungkin terlihat bahagia di awal, namun menutup akhir hidupnya dengan penyesalan. Sedangkan John, dia mungkin nampak tidak sebahagia Ben, tetapi dia menjalaninya dengan penuh kepuasan, bahkan hingga akhir hidupnya. Jadi benarlah apa kata Yesus, lapar dan hauslah akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Namun pada kenyataannya, kita memang harus mengakui bahwa kita mungkin sulit untuk menemukan kepuasan. Karena kita ingin menentukan sendiri apa yang memuaskan kita. Sebuah data terbaru yang diterbitkan oleh International Data Corporation mengatakan bahwa 80% pengguna smartphone pasti akan memeriksa handphone mereka minimal 15 menit sesudah bangun tidur. Survei yang lain mengatakan bahwa rata-rata seseorang akan mengecek apapun di dalam handphone mereka 10 kali setiap jamnya, entah ada notif atau enggak. Bahkan 75% koresponden mengaku bahwa mereka akan menghabiskan setidaknya sejam sebelum tidur untuk membuka sosial media, mengeceknya, lalu melompat ke sosial media yang lain, dan begitu seterusnya. New York Times menyebutnya sebagai kekosongan hidup para milenial. Dan lucunya, generasi yang paling menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kecanduan, gawai, dan sosial media adalah generasi milenial. Itulah kekosongan hidup. Dan inilah yang sebenarnya kita sadari, tapi kita pun seakan tidak berdaya di dalam menanganinya. Kekosongan ini terekspresikan dari bagaimana kita mengisi waktu kita dan mencari kepuasan darinya. Sebagian orang mencari melalui belanja online. Sebagian lainnya mencari kepuasan dari main game. Sebagian lainnya mencari dari drama Korea atau memburu berita gosip yang terbaru. Kepuasan. Semua orang mencari kepuasan hanya sekadar untuk memenuhi apa yang tidak terekspresikan dari hati kita yang paling dalam. Mungkin itulah yang juga dialami oleh seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di dalam Yohanes pasal keempat. Kisah itu menceritakan kepada kita bahwa Yesus meminta air dari perempuan ini yang bermaksud menimba air di sumur Yakub. Dengan nada yang heran, sang perempuan bertanya, "Mengapa engkau, seorang rabi Yahudi, meminta minum dari seorang perempuan Samaria?" Pertanyaan perempuan ini sangat masuk akal, karena di dalam budaya hari itu,
orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bukan cuma itu, seorang rabi seperti Yesus tidak akan bertegur sapa dengan seorang perempuan, apalagi perempuan Samaria. Oh iya, ada yang menarik. Perempuan ini adalah seorang yang dikisahkan pergi menimba air pukul 12 siang. Sekali lagi, pukul 12 siang. Ini adalah waktu menimba air yang janggal banget. Karena pukul 12 siang, matahari itu sedang terik-teriknya. Adalah sebuah kebiasaan bagi para wanita untuk menimba air di waktu pagi atau di waktu sore. Lalu mengapa perempuan ini menimba di siang bolong? Rupanya, dari pembicaraannya dengan Yesus, ketahuanlah bahwa perempuan ini telah memiliki 5 orang suami, dan yang sekarang tinggal bersamanya adalah lelaki yang bukan suaminya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita mengapa perempuan itu menimba air di siang bolong. Karena ia ingin menghindari kerumunan emak-emak yang menimba air di pagi atau di sore hari. Perempuan ini tertolak bahkan oleh komunitasnya sendiri sebagai sesama orang Samaria. Jadi perempuan ini mengalami kekosongan dan sangat mungkin ia mengisinya melalui kasih sayang laki-laki untuk hidup bersamanya. Dan oleh karena kekosongannya itu pun dia tertolak oleh sesama orang Samaria. Karena itulah sangat aneh jika seorang guru Yahudi datang dan meminta bantuannya. Dan menariknya, Yesus mengetahui keadaan perempuan ini. Yesus menawarkan sesuatu yang akan mengobati rasa hausnya, kekosongannya. Yesus menawarkan air hidup. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus mengatakan di dalam kesempatan yang lain, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus tahu bahwa kekosongan yang dimiliki oleh kita manusia tidak akan bisa diisi oleh yang lain yang berasal dari dunia ini. Maka tepatlah seperti yang dikatakan oleh Blaise Pascal, ada sebuah ruang hampa dalam hati kita yang tidak akan bisa diisi oleh siapapun dan apapun selain Tuhan. Nah, di dalam kisah perempuan Samaria itu, dia akhirnya menyadari siapa Yesus, dan hal itulah yang kemudian mengubahnya. Perempuan itu menyadari bahwa ada kasih yang sejati yang datang kepadanya, meskipun dia ditolak oleh semua orang. Tetapi justru Mesias itu datang dan membebaskannya dari kehausan yang kekal. Jadi perempuan ini dipuaskan oleh perjumpaannya dengan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran adalah sebuah panggilan bagi kita untuk menginginkan serta mencari apa yang seharusnya mengobati kekosongan di dalam hidup kita. Carilah kebenaran dan isilah hidup kita dengan kebenaran, maka percayalah kita akan dipuaskan. Makarios adalah kebahagiaan yang tidak ditentukan dari keadaan jasmani kita, melainkan dari keadaan rohani kita. Karena itu laparlah dan hauslah akan segala sesuatu yang akan menambah kapasitas rohani kita di hadapan Tuhan. Laparlah dan hauslah akan firman Tuhan yang mengoreksi dan menuntun jalan hidup kita. Laparlah dan hauslah akan perjumpaan dengan Tuhan, karena itulah yang kekal, yang tak akan bisa dibeli dengan harta di dunia. Jadi berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Makarios, selamat menjalani hidup yang diberkati Tuhan.